Singers, ketemu lagi dengan saya Indra Aziz di Vokal Plus Bebaskan Suaramu. Hari ini kita kedatangan penyanyi yang keren banget yang aku sudah tahu udah lama. Iya kah? Udah, karena kan aku react videonya yang kamu. Oh iya, aku lihat videonya. Gara-gara piala kamu dikenain apa itu sama Bea Cukai waktu itu ya. Tertahan. Tapi kita welcome dulu Fatimah Zahra alias Ica. Ica Zahra des. Ica Zahra des. Yoroshiku onegai shimasu. Nah lo, ngerti gak kalian? Ya. Ica. Iya. Selamat datang Terima kasih di Vokal Plus. Iya. Aku senang banget ada Ica di sini. Ya, aku juga seneng banget Kak bisa ada di sini. Oh iya? Iyalah. Wah, terima kasih loh. Aku tuh mencari tips-tips vokal dari akunnya Kak Indra. Aduh, serius? Iya. Wow. Iyalah. Karena aku tuh gak pernah belajar vokal secara formal gitu. Okay. Jadi kayak nyari-nyari gitu kan. Kayak Indra Aziz. Tips vokal gitu kan. Kayak aku contek tuh semuanya. Iya. Wah, terima kasih Ica. Nah, Ica aja subscribe di channel ini. Apalagi kalian kalau kalian belum subscribe sekarang. Betul. Ya. Sangat bermanfaat pemirsa. Sangat bermanfaat. Dan kalau kalian belum follow Ica juga wajib follow Ica. Kamu platform apa aja yang kamu benar-benar aktif nih? Aku Instagram pastinya ya. dan YouTube. Instagram dan YouTube, keren banget loh dia. Ica ini, aduh, salah satu benar-benar sosok musisi tahun masa kini. Masa sih? Yang sangat keren ya. Selain karena Ica sudah berada di banyak dunia, termasuk dunia Jepang. Dan Indonesia sudah dirambah sama dia. Iya betul. Dan juga Ica adalah penulis lagu, produser juga. Iya. Maksudnya seseorang yang patut banget untuk kita ajak ngobrol untuk ditertarik inspirasinya sama-sama nih guys. Siap. Oke. Iya. Nah, Ica. Takut nih kayak di ospek. Di ospek. Nah, aku pengen Ica sebelum kita ngobrol lebih jauh lebih banyak nih. Ica perkenalkan dulu dong dari Ica dan sekarang kesibukannya apa biar teman-teman lebih mengenal lebih jauh Ica dari Ica sendiri nih. Oke. Seperti yang tadi sudah aku bilang, namaku Ica Zahra. Sekarang aku sibuk nyanyi, bikin musik, bikin konten, narator juga di Jepang dan di Indonesia. Di Indonesia tuh kadang proyeknya dari Jepang, cuman kayak akan ditampilkan di Indonesia gitu. Seru banget sih yang pasti ya kalau kalian lihat di akunnya Teh Ica. Iya. Teh Ica-san jadi aja ya. Teh Ica-san. Teh Ica-san itu banyak banget proyek-proyek yang membuat aku tuh Ica seru banget sih kerjaan-kerjaan nih. Yang terbaru juga ada kerjasama Pokemon dan JKT48. Betul. Dimana kamu menulis lirik. Iya. Itu apa sih, Cak? Itu tuh jadi kayak ada Pokemon baru nih namanya Ogerpon. Nah itu lagu tentang si Ogerpon itu. Plus Pokemon collab sama JKT. Seperti itu. Terus ada lagunya. Terus kemudian aku dapat pekerjaannya kayak tolong dong dibikinkan liriknya dalam bahasa Indonesia. Yang menggambarkan si Ogerpon itu. Kebetulan aku juga suka Pokemon. Jadi kayak, senang sekali. Benar-benar official ya. Ini sebuah ada campur tangan seorang Ica Zahra dalam dunia Pokemon verse nih. Betul. Keren banget. Udah gitu, Ica juga baru aja single terbarunya ya? Single terbaru aku pertama kali sebenarnya bikin lagu full bahasa Indonesia. Full bahasa Indonesia karena tahun 2021 kamu ada EP. Iya. Tapi dalam bahasa Jepang, betul. Oke, ini pertama kalinya bahasa Indonesia. Yang mana judulnya? Cerita Lampu Merah Kircon. Cerita Lampu Merah Kircon udah ada MV-nya di YouTube. Iya, betul. MV-nya keren banget dengan artwork dari Dita. Dita, yang mana aku juga suka banget artwork dia. Hello Dita, ya. Lagunya tuh juga vibe-nya tuh kayak sebutannya apa tuh? Groovy city pop. Iya benar, yang kekinian gitu ya. Aku masukin kayak city pop. Ya kan orang Indonesia lagi suka ya. Benar. Aku masukin dikit-dikit. Terus itu sebenarnya kalau didengar lebih teliti lagi ada suling Sundanya juga aku masukin. Karena kan Bandung ceritanya ya, biar Bandung banget. Iya. Kircon itu Kiara Condong ya, by the way. Nah, daerah di Bandung. Daerah di Bandung ya. Jadi kamu benar-benar membawa
karya kamu ini tuh ada ciri kamunya. Iya. Dengan si sound culing Sundanya dan juga si kirconnya itu si ya. Kirconnya. Lagu tentang apa sih baru? Itu tuh kayak apa ya? Jadi mengenang kembali memori-memori zaman sekolah aku. Oke. Kan suka memotoran gitu ya. Memotoran. Okay. Lewat si lampu merah Kircon itu. Kebetulan nih lampu merah tuh hits banget karena dia lama banget ya. Lama banget dia stopannya. Jadi kayak sambil nongkrong nungguin lampu merah tuh sambil kayak terbayang-bayang. Oh iya dulu aku SMA lewat sini makan cilok gitu kan. Nah itu kayak ada 3 fase gitu. Jadi first pertama itu aku cerita tentang masa-masa apa ya, kenangan-kenangan yang happy-nya. First kedua aku cerita kenangan-kenangan yang agak sedih-sedihnya gitu, kayak berantem sama temen, berantem sama pacar apa segala macem. Yang ketiganya adalah sudut pandang aku setelah kembali lagi ke situ di saat sudah dewasa. Di balik keseruan lagunya ada backstory yang menarik sekali ternyata ya. Jadi barusan dengerin langsung ya teman-teman ya. Apa jadi? Cerita Lampu Merah Kircon. Cerita Lampu Merah Kircon di YouTube-nya Icha Zahra. Dan juga ada cover-cover. Kamu berarti selain kamu nulis lagu masih bikin-bikin cover? Masih cover juga. Yang terbaru juga ada soundtrack Jumbo ya? Iya, aku ubah ke dalam bahasa Jepang. Menarik banget sih. Susah gak sih? Susah sih sebenarnya. Karena ngepasin kosakata bahasa Indonesia dan konsonan bahasa Jepang itu kan beda ya. Itu dia. Panjang pendeknya. Jadi kadang harus muter otak ini gimana caranya biar artinya tidak lari ke sana kemari, tapi tetap di kuping native itu tetap alami. Dan juga tetap masuk ke dalam melodinya. Nah, itu dia. Karena kan kalau misalkan orang bisa bahasa Jepang doang, belum tentu bisa bikin itu tuh format nyanyian yang mana terdengar enak sama yang denger, ngerti gak sih? Ya dan bahasa di lagu sama bahasa ngobrol itu beda banget di Jepang. Jadi kadang kayak, aduh kalau pakai kosakata ini sebenarnya masuk ke melodinya, tapi artinya jadi alay dikit gitu. Bisa gitu ya? Bisa. Oke. Jadi kalau Jepangnya baru buku 1 tuh apa? N1 apa? N5 tuh masih gak cukup lah ya? Gak cukup. Oke. Tabemas. Itu gak bisa tuh ya? Gak bisa, iya. Oke. Nah, Icha, ini hal yang menarik banget karena pasti teman-teman juga banyak yang pengen tahu gimana seorang Icha Zahra kok bisa ke situ sih, bisa jadi penyanyi dan gak cuma nyanyi aja sukses, tapi di negara orang gitu loh, di Jepang. Nah ini juga by the way teman-teman, dari Icha hari ini. Dipajang oleh-olehku. Ya, jadi aku akan party hari ini dengan segala kejepangan ini. Jadi Icha, coba dong ceritain. Kan aku tuh pertama kali tahu Icha itu gara-gara aku komentarin yang soal piala kamu itu ketahan sama Bea Cukai waktu itu ya. Nah itu juga bikin aku wondering, wow, ada seorang penyanyi Indonesia menang sebuah kompetisi nyanyi di Jepang gitu loh. Apakah itu awal dari karir kamu? Betul sekali sih. Nah coba ceritakan ke kita nih, gimana nih? Nih panjang dikit gak apa-apa ya? Ceritain, kita semua pengen denger nih. Oke, jadi tahun 2014-2015 itu aku exchange ke Jepang, 1 tahun doang. Nah di situ ada satu titik di mana aku diputusin, ceritanya sedih. Ya kita sedih dulu nih. Kemudian aku kayak ngajak teman-teman ke karaoke kali ya. Aku sedih banget soalnya gitu. Sehari kita karaoke, ternyata si teman-teman aku yang orang Jepang ini, suara lu kok bagus gitu. Ini ikutan ini aja, ada acara nyanyi di Jepang untuk orang asing gitu di TV. Terus akhirnya dibantu teman-temanku daftar acaranya. Aku datang lah, petantang-petenteng, gitu. Aku orang Indonesia gitu. Terus nyanyi, ternyata menang. Si Aoi itu. Sampai nyanyi lagu apa itu? Lagunya, judulnya itu, apa sih judulnya? Bluebird. Aku lupa. Bluebird. Judulnya Bluebird. Penyanyinya Iki Monogakari, yang mana lagu itu tuh original soundtracknya dari Naruto. Ya, jadi waktu itu sempat viral juga tuh pas 2015 kayak, ini orang Indonesia nyanyi soundtrack Naruto di Jepang gitu. Dari situ sih, abis itu karena menang itu mungkin dari media Jepang juga rame, media Indonesia rame, banyak kontak ya dari agensi-agensi
artis di Jepang. Wow. Cuman waktu itu aku masih belum menyelesaikan S1. Nah, kamu lagi S1 apa waktu itu? S1 sastra Jepang. Oh, berarti kamu exchange sastra Jepang nih. Betul. Exchange sastra Jepang, aku selesaiin dulu S1-nya. Kemudian setelah selesai S1 baru deh aku mulai agak bolak-balik ya dulu Jepang Indonesia untuk nyanyi dan segala macam. Kemudian sekalian aja sekolah lagi kali ya. Akhirnya aku S2. Lagi? Oh, udah waktu itu? Waktu itu tahun 2019 aku start S2 ke Jepang S2 sekalian. gitu. Di situ kan udah mulai tinggal di Jepang tuh. Iya. Jadinya lebih gampang lah ya mau ngapa-ngapainnya. Jadi dari situ aku bersama agensi di Jepang mulai nyanyi serius, bikin lagu dan segala macam. Oke, berarti kan kamu abis memenangkan si lomba itu, banyak agensi nih menghubungi kamu. Betul. Oke, akhirnya kamu juga sekalian ambil S2 waktu itu. Betul. Berarti kamu udah kehidupan kamu fokus studi sambil nyanyi. Iya. Di Jepang. Betul. Aduh Kak, berat sih. Gak gini loh. Kita di Indonesia aja ya, mau jadi penyanyi sambil studi aja itu gimana ya? Kan susah ya. Ini di negara orang gitu. Benar. Apa yang membuat kamu tuh bisa mulus gitu? Misalnya ini kan negara orang ya. Dan maksudnya kamu berhijab pula kayak asing gitu loh. Asing banget gitu loh. Benar-benar. Gimana pola pikir kamu tuh menghadapi semua all the challenges, dan challenge apa yang kamu hadapi waktu itu? Apa ya? Pertama bahasa lah ya. Bahasa. Kuliah itu kan S2 ya. Kita penelitian dan lain-lain segala macam. Waktunya seharian kepake. Kemudian aku harus malamnya aku langsung ke studio latihan nyanyi untuk acara ini acara itu segala macam. Menyeimbangkan waktunya sih lumayan. Aku bisa hampir nangis tiap hari Kak. Bener karena apa ya, capek aja. Karena waktu itu tuh aku mungkin paling lama bisa tidur itu sehari 4 jam. Tapi karena aku suka, maksudnya aku mau bermusik, aku suka sama musik, aku suka sama nyanyi. Jadi kayak gambaro gitu, aku pasti bisa gitu. Menyemangati diri sendiri dari situ. Dan kayak walaupun waktu itu aku sambil nangis-nangis ya menulis tugas-tugas dan segala macam, kayak aku yakin ini tuh pasti di kemudian hari akan berguna gitu loh. Jadi nggak apa-apa, it's okay, ayo kita terjang dulu badai ini, habis itu kita happy-happy gitu. Dari situ sih. Aku kebayang situ pasti tahun-tahun terberat banget ya. Iya. Dalam karir, dalam dunia profesional kamu. Betul. Baik sebagai mahasiswa S2 waktu itu, dan juga sebagai penyanyi yang sedang membangun karirnya. Betul. Dan corona kemudian. Habis itu corona datang, kerjaan semua stop, live house. Kalau di Jepang itu kita nyanyi di live house gitu. Jadi emang ada satu ruangan hall gitu yang bisa dipakai siapapun, kita bisa nyanyi di situ dan undang orang beli tiket segala macam. Itu live house pun karena corona jadi dia ditutup sementara. Pas udah buka lagi pun kayak mereka tidak memberikan akses full ke penonton gitu. Jadi biasanya kayak capacity 100 orang dipotong jadi 25 orang. Yang mana buat agensi kan tidak ada pemasukan ya, berarti kayak dari situ akhirnya tidak diperpanjang tuh kontrakku karena bener-bener nggak ada sama sekali pekerjaan waktu itu. Tapi dari situ kayak ini tuh belum selesai gitu loh. Apa ya, kayak masih kagok gitu di aku, kayak masih pengen mencoba lagi. Akhirnya dari situ aku kontak teman-teman musisi aku, kayak ada yang bisa bantuin aku nggak buat bikin lagu gitu loh. Kayak akhirnya ada beberapa teman Jepang dan teman Indonesia yang bersedia membantu aku waktu itu. Akhirnya aku dari situ mulai free nih sampai sekarang. Aku free sendiri banget. Nah, lagu pertama yang aku rilis waktu free itu judulnya We Are Not In Love Anymore. Itu pakai bahasa Jepang full. Dari situ kayak ternyata aku bisa loh jalan sendiri, walaupun mungkin dari segi pemasaran dan segala macam itu kerjaan agensi ya. Tapi seenggaknya aku senang aku masih bisa rilis musik gitu loh, walaupun sendiri. Ya udah akhirnya kayak mulai rilis lagu, rilis single, rilis EP sebagai portofolio. Mungkin banyak yang lihat juga. Dari situ banyak juga kayak dari DM gitu, minta tolong untuk bikin lirik lagu atau ngisi. Sekarang aku ngisi lagu Pokemon untuk anak-anak. Itu juga mungkin dari portofolio itu ya.
Dan juga narasi, iklan dan segala macam. Seru banget sih. Berarti selama pandemi kamu di Jepang? Aku di Jepang. Selama pandemi? Yes. Aku pengen nanya banyak banget nih. Tapi sebenarnya mungkin Ica bisa jelasin dulu ke kita. Konsepnya kalau live house itu kayak gimana sih? Tadi kamu bilang kan kayak ada suatu venue. Kita bisa kayak gimana sih konsepnya live house itu? Jadi itu kita kayak kalau normal ya, kalau kondisi normal. Rental judulnya. Rental venue untuk konser kita sendiri. Kadang bisa live sendirian atau misalnya sama musisi-musisi yang lain kayak kita kumpulin 5 orang, bikin live yuk gitu. Dengan berlima itu kita ngumpulin fans masing-masing, pendengar masing-masing, kita kasihlah ini ada tiket masuknya berapa, dari situ nutup si rent venue-nya itu dan kemudian pemasukannya dibagi masing-masing gitu. Lucu ya. Di sini ada nggak sih di Indonesia? Nah di Indonesia aku nggak tahu, kayaknya belum pernah ya. Ya mungkin tapi mungkin nggak spesifik namanya tuh kayak itu kayak apakah itu sesuatu yang biasa kayak di Jepang tuh memang ini namanya live house tuh kayak gini gitu. Iya betul. Gitu ya. Iya. Tapi itu menarik sih. Maksudnya mungkin di sini ada nggak ada namanya kayak live house gitu. Tapi oke. Ini hal menarik yang aku akan coba pelajari lagi lebih jauh karena kayak konsepnya asik gitu. Tapi berarti waktu itu ini pada saat sebelum pandemi nih, masa-masa normal, kamu bawain lagu apa aja kalau lagi live house dan berapa lagu, berapa lama performnya gitu? Biasanya sih aku campur, jadi lagu originalku yang sama agensi dulu, dan lagu-lagu cover. Lagu-lagu covernya biasanya anisong sih, anime song. Ngomong-ngomong anime, kamu seberapa suka atau dalam terhadap dunia culture anime dan perwibuan sih? Kalau anime aku nonton yang mainstream aja kali ya. Cuman aku lebih suka sama si original soundtracknya. Aku ngulik original soundtracknya kayak ini lagu apa ya? Oh ini soundtracknya ini, tapi aku nggak nonton sebenarnya kayak gitu. Iya, berarti kamu lebih into the music ya? J-pop ya. J-pop. Nah, sebutin OST anime yang kamu suka banget. Aku ada suka dari itu nama film animasi tapi film. Judulnya You. Judulnya lupa lagi. Dia lagunya nanai animasi nanai namanai. Ya. Millennium Parade penyanyinya kalau nggak salah. Ya, judulnya You juga sih kayaknya. Itu terus yang aku nyanyiin di acara itu si Bluebird, Ikimonogakari ya, soundtracknya Naruto. Kemudian terakhir itu aku lagi suka banget judulnya Hanani Natte. Itu soundtracknya si yang obat-obatan itu loh. Apa sih judulnya? Obat-obatan. Ya jadi dia kayak anime. Dia tuh dokter ya. Apoteker, iya. Tulis di komen ya guys ya kalau kalian tahu apa yang Ica omongin. Kuis. Kuis ya, tulis di komen ya. Oke. Aku juga nanti pengen nanya tentang J-pop ya. Nanti mungkin di video yang lain. Tapi aku pengen fokus ke kamunya dulu nih, Ca. Aku benar-benar tertarik banget soalnya kayak kamu tuh bisa aktif sosial medianya, kamu rawat banget. Berarti kan kamu kan indie banget. Berarti kamu sendiri kan? Sendiri. Semuanya. Itu dia tuh semuanya gitu. Iya. Sampai ya itu tadi ada lagu kamu yang kamu baru rilis. Iya betul. Terus kamu juga sekarang kehidupan rumah tangga juga ya? Betul. Baru saja menikah. Baru ya? Baru 1 tahun. 1 tahunan. Keren banget gak sih? Ya. Ini makanya aku tuh kalau lihat Instagramnya Ica kayak baca komik guys. Loh. Keren. Kemarin juga aku lihat di postingan kamu ada satu show di mana kamu nyanyi mimicking penyanyi asli. Betul. Dan ada satu lagu yang gayanya tuh kayak kamu bilang di situ sebagai seorang Sunda yang biasa nyanyi cengkok gitu. Iya. Susah. Betul. Nah itu coba ceritain deh, itu apa sih? Jadi itu tuh lagu orang Jepang tuh suka banget sama yang namanya monomane. Jadi monomane itu kalau diartikan secara harfiah menirukan sesuatu atau menirukan seseorang.
Jadi itu memang mimicking kita kayak copy penyanyi aslinya. Gitu, dari teknik dia nyanyi, cara ngeluarin suara dan segala macam. Waktu itu aku diminta nyanyi lagu dari Okinawa. Jadi Okinawa itu kayak pulau paling selatan di Jepang. Dia kayak ada culture-nya sendiri. Terus dia kayak lagu apa ya? Kayak lagu Sunda mungkin ya. Kayak gitu. Itu aku diminta nyanyi itu. Nah, kebetulan aku kan orang Sunda. Jadinya sudah sangat familiar dengan nada-nada yang meliuk-liuk itu ya, seperti ngawih gitu. Seperti ngawih. Kayak, dari situ aku kayak, oh bisa nih kayaknya lagu Okinawa gitu kan. Terus aku coba nyanyiin, ternyata susah-susah gampang juga sih. Ya, karena cara nyanyinya beda banget sama J-pop yang biasa aku nyanyiin. Oh iya ya benar. Iya. Jadi dia agak tradisional. Agak tradisional, agak betul. folk lah ya, folk. Betul. Gitu. Gila, tapi kamu katakan kamu nggak pernah belajar nyanyi? Nggak pernah secara, maksudnya kayak ikut vokal course atau apa tuh nggak pernah. Iya, aku cuma belajar biola. Loh, belajar biola malah? Aku dari umur 11 tahun kayaknya, 11-12 aku awalnya tuh di musik aku violin dulu. Iya, sampai SMA. Tapi kalau orang main violin pasti kupingnya bagus karena kan dia fretless. Betul. Kita mesti bener dong, kalau enggak pitch-nya ngaco. Betul. Itu mungkin salah satu hal yang mengkontribusi suara kamu tuh bagus. Iya, kalau vokal sih nggak pernah. Aku dengar suara kamu tuh kayak berbagai macam style tuh asik banget gitu loh. Baik yang cover kamu yang Jumbo, lagu kamu sendiri yang lampu merah bahasa Indonesia. Gimana sih apa yang kamu pelajarin ya dari nyanyi berbagai lagu asing kan, lagu bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Indonesia. Gimana sih perbedaannya, cara kamu ngebedain itu biar artikulasi itu nggak kecampur-campur gitu loh? Awal-awalnya Kak itu nyampur banget. Dulu kan waktu di agensi aku J-pop banget tuh, kayak Jepang harus Jepang gitu. Begitu disuruh nyanyi lagu Indonesia aku jadi kayak cadel dikit gitu loh. Kayak kalau Jepang tuh A I U E O, U-nya U gitu kan, E-nya E. Terus begitu lagu bahasa Indonesia ada yang dengan, de, bukan de gitu kan. Atau untuk. Jadi aku kadang kayak nyanyinya untuk. Oh iya itu Jepang. Kayak kebiasaan gitu loh mulutnya. Tapi sekarang karena aku udah mulai merambah bahasa Indonesia juga, bahasa Inggris juga. Aku dengan sendirinya itu kayak ada ruang-ruang masing-masing gitu loh. Oke. Iya. Tapi caranya gimana ya? Kayaknya otomatis aja gitu setelah sering dilatih. Iya. Tapi kayaknya memang dari kamu yang cerita sih, aku nangkapnya gini, kamu menyadari dulu. Iya. Iya nggak sih kayak? Iya sih. Iya ya, karena ini tuh beda, ini tuh Jepang, ini tuh Indonesia betul, gitu ya. Dan kamu secara sadar, oke lagi bahasa Indonesia nih, jadi modenya mode Indonesia. Soalnya aku nanya gini karena beberapa penyanyi tuh mereka kesulitan ketika mereka harus nyanyi bahasa Inggris, nyanyi bahasa Indonesia, kadang kebawa-bawa gitu loh. Betul. Iya nggak sih? Kalau bahasa Indonesia mungkin artikulasinya lebih banyak kasarnya dibanding bahasa Indonesia. Kasar tuh misalnya bunyi kaknya gitu loh. Nah, mungkin bahasa Jepang juga seperti itu. Tadi kamu juga cerita ya kayak gitu. Plus bahasa Sunda kan juga nya beda lagi. Kayak ngomong bager gitu. Bager pisan. Ya kan? Jadi kamu berarti kamu ini lidahnya fleksibel kan fleksibel, ya? Nah itu dia. Kamu bahkan kan dulu ya latar belakang pendidikan kamu adalah sastra Jepang. Sastra Jepang, betul. Memang kamu ada ketertarikan ke dunia bahasa ya dari dulu ya? Jadi ini pun kayaknya influence dari tanteku. Tanteku exchange duluan tuh ke Jepang waktu aku masih SD. Pas dia balik dia bawa CD J-pop banyak banget, beneran literally segepok gitu. Akhirnya aku coba mulai dengar satu-satu. Terus aku ada kepincut satu sama penyanyi Jepang namanya Hiraiken. Sampai sekarang aku masih suka banget. Kayak suaranya lembut banget. Nah dari situ. Dia nge-jazz gitu kan? Iya, betul. Terus kan ada jacket lirik-liriknya gitu kan. Terus kayak ini huruf apa sih gitu, kayak cacing. Aku tetap tertarik dari bentuknya dulu awalnya. Terus kayak coba belajar sendiri hiragana, katakana waktu SMP. Terus nah di SMA aku kebetulan juga jurusannya karena udah suka banget sama Jepang, aku ambil jurusan bahasa. Dan SMA aku itu memang
terkenal sama kualitas bahasa Jepangnya yang bagus. Kita kayak sering menang lomba gitu. Dulu aku SMA menang lomba speech contest bahasa Jepang. Iya. Dari situ dapat hadiah ke Jepang lagi. Waduh. Berarti emang kamu dari dulu udah akrab sama dunia Jepangan. Iya betul. Tapi menariknya guys, kamu masuk ke dunia Jepangan itu lewat musik. Ternyata. Benar. Dimana kan orang, kita kan biasanya tahu masuk di Jepangan, kalau anakku masuk di Jepangan dunia mobil. Sorry apa yang muncrat. Dia masuk di Jepangan dunia mobil karena senang JDM. Ada yang senang di Jepangan karena orang wibu, senang anime, manga. Kamu musik. Ini menarik. Oke, terus. Betul. Karena apa ya? Waktu itu tuh kan lagi kalau di Indonesia tuh lagi zaman-zamannya lagu-lagu Melayu. Terus ketemu J-pop. Yang kayak beda banget. Betul. Dan sangat easy listening. Sangat mudah ditangkap oleh telinga aku saat itu. Jadi kayak aku mulai tertarik belajar bahasa Jepang diseriusin. Ya udah kayak coba-coba nulis lirik sendiri, minta cek ke native sampai sekarang bisa bikin karya dalam bahasa Jepang. Aku sempat mencoba belajar bahasa Jepang. Wah, iya kah? Sempat. Sedikit, ya kan? Sugoi. Dari yang aku pelajari, bahasa Jepang kayak tadi aku bilang ke kamu, kayak belajar permukaan doang tuh kayak boro-boro bisa kayak ngerti anime aja mungkin beda. Kok gue belajarnya gini, orangnya di anime ngomongnya gitu. Bener. Atau kok gue belajar gini, kok denger lagu ngomongnya beda gitu kan. Atau lah gue nonton reality TV di Netflix beda lagi gitu. Beda lagi, bener. Jadi kamu bisa sampai level nulis lagu gitu loh. Bahkan menerjemahkan lagu Indonesia ke lagu Jepang. Kalau buat teman-teman yang pengen juga nih Ca, pengen banget juga, aku juga pengen kayak Ica gitu. Menurut kamu langkah-langkah apa sih yang mesti misalkan dia udah belajar nih, gue udah belajar, gue udah les bahasa Jepang nih. Tapi untuk bisa ke situ gitu. Belajar bahasa Jepang untuk bisa nyanyi di Jepang atau menyanyi bahasa Jepang nih? Menyanyi bahasa Jepang sampai bisa mungkin nulis bahasa Jepang atau nulis lirik dari bahasa Jepang ke Indonesia gitu. Benar. Jadi bahasa Jepang tuh kompleks banget ya sebenarnya. Dan kayak lagu bahasa yang ditaruh di lagu pun sama bahasa yang diomongin sehari-hari itu beda banget pilihan katanya. Jadi mungkin harus sering-sering nulis kalau mau bikin lagu sendiri dan juga cengkok atau pemotongan kata, intonasi dalam bahasa Jepang juga berpengaruh banget waktu nyanyi. Ya, karena di bahasa Jepang ada bunyi double, ada bunyi panjang, yang itu kayak akan lebih indah kalau bisa dinyanyikan tuh kayak tek gitu sesuai bunyinya, kayak gitu. Dan mungkin bisa coba cover kali ya. Oh, cover. Aku tuh kebetulan banyak yang menemukan aku dari cover di YouTube sebenarnya. Kayak ini orang asing tapi bisa bahasa Jepang dan bahasa Jepangnya bagus. Ayo kita bekerja sama gitu, bikin sesuatu apa dan segala macam. Karena kemarin aku bikin lagu iklan buat salah satu fast food di Indonesia. Iya, pakai bahasa Jepang. Iya. Lucunya itu yang viral. Lagu iklannya viral. Oke. Kamu tunggu, berarti kamu total kamu dari 2000 berapa tuh kamu yang exchange itu kan 2015, iya betul, 10 tahun yang lalu. Kamu kalau di sana udah kayak orang sana gitu ngomong sehari-hari kamu. Lebih nggak mikir. Iya. Ca, aku jadi penasaran deh, aku pengen tahu kalau seorang Ica sedang show nih di Jepang, kamu memperkenalkan diri kamu gimana gitu, kayak apa sih kamu ngomongnya kalau di Jepang? Demoin dong ke kita. Misalnya ya. 皆さんこんにちは。インドネシア出身のシンガーソングライターイチャザハラです。よろしくお願いします。Ada ngerti gak guys? Oh kamu ngerti? Wah Galih ngerti. Keren. Berarti kalau Galih disebutnya Garih dong, Garihu. Gari. Oke. Wow, oke. Nah, Indora-san. Indora. Iya. Coba ya, aku masih ingat gak ya bahasa Jepang ya? Ya. Coba guys, nih aku mau coba mempraktekkan bahasa Jepangku sama Ica. Hai. Oke. Nihongo wa
Muzukashi desu. 難しいですね。そうです。私もそう思います。Oke, apalagi ya? Aku hafal ya. Aduh gak bisa. Kalau udah depan orang yang bisa Jepang langsung blank. Enggak dong, gak apa-apa dong. Tapi emang susah sih. Maksudnya kalau kita nggak praktekin ya sebuah bahasa itu. Iya betul. Kalau kamu pelajarin, mau kamu pelajarin kayak gimana pun, kalau kamu nggak actually ya, ngomong. betul. Harus dipakai. Kalau nggak lupa. Tapi tunggu, ini mungkin kita sedikit melenceng dari musik ya. Oke. Mungkin kita masuk ke dunia bahasa Jepang dan culture gitu. Kamu kan sastra Jepang. Betul. Berarti emang basicnya kamu udah bisa bahasa Jepang sebelum kamu kesana dong. Betul, ya. Dan gimana transisi orang yang sedang belajar bahasa Jepang menjadi seorang yang bahasa Jepangnya tuh sehari-hari di sana tuh seperti apa sih, Ca? Tapi pertama exchange itu bahasa Jepangku masih standar banget. Kayak baru N3 waktu itu. Jadi memang belum selancar sekarang. Dan itu memang, ini satu tips itu adalah mencari lokasi yang tidak ada orang Indonesianya sebenarnya. Biar terpaksa. Biar terpaksa ngomong bahasa Jepang. Dan aku di situ pura-pura nggak bisa bahasa Inggris. Selama 1 tahun aku kayak, eigo wakarimasen. Agar mereka kayak memaksakan diri buat ngomong bahasa Jepang sama aku, dan aku pun begitu. Tapi dari situ kayak beneran menuju puncak banget, Kak. Iya. Jadi cepet tuh. Bener, cepet banget. Karena dipaksa ngomong setiap hari, dipaksa menggunakan kosakata yang mirip-mirip sama tiap hari gitu loh. Kalau misalnya ada yang nggak tahu juga, nambah kosakata baru, kayak banyakin teman bahasa Jepang sebenarnya. Terus kalau perubahan yang kerasa banget itu ketika kayak sekarang nih aku ngomong bahasa Jepang udah nggak mikir, kayak ya udah mengalir seperti air gitu. Iya. Kayak gitu. Dan mimpinya pakai bahasa Jepang. Nah, dia mimpi pakai bahasa Jepang. Udah mulai mimpi pakai bahasa Jepang. Kamu sehari-hari di sana sih ya tinggalnya. Betul. Suami juga kan Jepang. Suami juga Jepang. Ngomong sama suami setiap hari pakai bahasa Jepang. Jadi kamu sama suami pakai bahasa Jepang ya? Iya. Betul. Kalau pakai bahasa Sunda roaming kasihan. Iya, roaming ya. Tapi suami udah pernah ke Indonesia? Pernah. Lebaran waktu itu kesini juga. Iya, dia merasakan Lebaran. Terus kan ada anak kecil yang suka dug gitu kan. Semangat banget. Semangat video. Apa nih gitu. Kayak suami tuh kayaknya ini ya, memang dia sangat-sangat tertarik banget sama keseruan-keseruan yang beda culture, makin seru gitu. Benar. Kalau kamu sendiri gimana? Aku juga dong. Kamu juga ya? Aku suka banget. Bahkan suamiku kan half juga nih. Jepang dan Chile. Yang mana beda lagi tuh culture-nya. Aku kayak sekarang mulai mencoba belajar bahasa Spanyol. Berapa bahasa jadi yang kamu bisa nih kan? Sunda, Indonesia, Jepang, Inggris, bahasa Spanyol sama bahasa Korea aku lagi belajar. Banyak amat. Oke. Dari kan 6 itu yang dari bahasa asing yang kamu pelajari so far nih. Yang paling sulit apa, Cak? Wah. Penasaran aja nih. Kalau sekarang mungkin bahasa Spanyol. Karena dia ada perubahan kata yang digunakan oleh saya beda lagi, digunakan oleh kamu beda lagi, digunakan oleh mereka beda lagi. Cuman kalau misalnya aku belajar susah juga sih bahasa Jepang ya, karena ada kayak bahasa sopan, bahasa kasar, bahasa sopan banget. Nah itu kayak iya, aku juga jadi takut kayak kalau misalkan aku ke mana gitu, saya komunikasi sama orang, nih bahasa yang aku pakai bener nggak nih, kayaknya nggak sih? Tapi nggak apa-apa sih, orang Jepang ngerti. Ngerti ya? Ngerti kayak ini, baru belajar bahasa Jepang. Bahasa Jepang versus bahasa Korea, susahan mana? Jepang. Iya. Oh gitu. Tapi sebenarnya bahasa Korea itu mirip, grammarnya sama persis sama bahasa Jepang. Grammar sama persis. Betul, dan mereka ada kata-kata yang mirip juga. Kayak keluarga, family, kazoku, bahasa Korea kajok. Mirip-mirip gitu. ya. Kayak janji, yakusoku, yaksok. Jadi gampang sebenarnya. Makanya aku pilih bahasa Korea buat aku belajar sekarang karena mirip dan mudah dipahami gitu. Cuman kalau bahasa Jepang itu kenapa lebih susah? Karena ada kanjinya.
Kita pakai kanji. Yang mana di Korea nggak ada kanji ya? Nggak ada. Maksudnya mereka pakai, tapi beda cara baca juga ya. Di Jepang juga kita pakai kanji, tapi kanjinya tuh ada 2 cara baca. Ada cara baca tradisional Jepang, ada cara baca Cina. Dan itu beda lagi, beda kosakata, beda penyatuan kanjinya tuh beda lagi gitu. Cara bacanya. Nah, kalau misalkan kamu udah melewati S2 di Jepang, berarti kanjinya udah berapa banyak yang kamu kuasain? Level N2, N1 kali ya. Itu harus berapa banyak itu? Berarti kamu bisa baca koran lah ya? 3.000, 4.000. Baca koran mah lancar lah ya? Bisa. Kadang kalau koran tapi ada yang susah juga sih. Iya. Yang gak heran kalau gitu kamu bisa dengan effortless mentranslasi lagu bahasa Indonesia ke bahasa Jepang, begitu pun sebaliknya, dan dinyanyiin pula gitu. Oke, ini berhubungan juga dengan vokal dan juga dengan bahasa Jepang. Kenapa orang kalau ngomong bahasa Jepang otomatis suaranya jadi high pitch gitu? Tuh kan? Ya, watashi wa Indra desu. Hai. Ima wa Jakarta de sundeimasu. Oh, sugoi. Sugoi ne. Sugoi. Jouzu. Watashi wa apa ya? Watashi wa star. Ongaku no sensei desu. Oh, sugoi. Attemasu. Bener gak sih? Bener. Oke, jawab dulu pertanyaannya. Kenapa kalau orang ngomong bahasa Jepang otomatis high pitch langsung? Kenapa ya? Soalnya kayak beberapa konten yang aku lihat, ada orang nih dia bisa bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa apa. Begitu ngomong bahasa Inggris suaranya kayak lebih low. Bila ngomong bahasa Jepang suaranya langsung high pitch. Benar. Tapi mungkin kalau di Jepang itu kayak suara tinggi dipakai buat jualan sering. Itu tuh katanya suara tinggi itu kayak genki, ceria gitu loh. Kayak happy. Jadi kayak mereka juga kayak irashaimase gitu kan. Beda kalau irashaimase, takut nggak? Yang masuk ruangan. Gitu ya. Iya, kalau misalnya mereka nyapanya irashaimase, dosa, gonan kudasaimasu gitu kan, orang jadi kayak iya, welcome nih gitu. Oh iya. Mungkin dari situ. Iya. Berarti. Dan juga ada ini Kak, buriko namanya. Sebenarnya kalau ngobrol sama teman-teman aku yang orang Jepang biasa aja, mereka nggak se high pitch itu. Cuman ada yang namanya buriko. Buriko tuh kayak apa ya, bahasa Indonesia apa ya? Cewek pick me. Oke. Mungkin bahasa Indonesianya pick me kali ya. Okay. Jadi dia tuh sengaja menaikkan suaranya biar kawaii untuk mencari perhatian sekitarnya gitu. Kawaii bunka juga ada, kawaii culture-nya juga mungkin masuk di situ. Tapi aku tidak tahu ya, mungkin ada yang lain. Aku sangkain memang memang bahasa Jepang tuh secara vokal auto high pitch gitu. Ternyata memang itu misalnya cara kita untuk menunjukkan keramahan. Betul, dan juga isinya memang itu sebuah cara ekspresi, gitu ya. Betul. Soalnya kan kayak kalau di anime ada beberapa stereotype suara karakter tuh kan. Benar. Ada suaranya low, ada suara gitu. Keren banget. Coba dong kita nyanyi dikit aja. Boleh. Nyanyi apa ya? Sukoshi zutsu kono kurushi sa to tomo ni naru nakitai toki wa naite ii. Anata no doryoku wa keshite muda janai yo. Osoreru koto nante nai sa. Sugoi! Mecca ii. 1, 2, 3, Tenggelam di hamparan langit, awan-awan saling menghimpit, memanggil tawa yang pernah kita punya. Kala kita merasa debaran, gelitik di dada, gersangnya hati dibuat jadi berbunga. Kala senyummu merona, aku kehabisan kata.
Inikah jatuh cinta saat sedang lucu-lucunya. Wah, keren banget Ca lagumu. Terima kasih. Itu lagu kamu yang nulis? Betul. Jadi kamu bisa nulis lagu bahasa Indonesia bisa. Bisa. Bahasa Jepang bisa. Bahasa Inggris bisa juga dong Bahasa bahasanya. Inggris ada juga lagu. Aduh, Ica. Kamu itu bener ya, kamu itu bener keren. Dan kamu menurut aku ya adalah sosok penyanyi yang menurut aku nih teman-teman juga pasti setuju. Masa kini banget. Iya kah? Karena apa? Kamu mandiri. Beneran. Kelewat mandiri. Tapi mandiri zaman sekarang bagus. Betul. Ya kan? Apalagi kan kita, ya ini bukannya aku menyinggung orang, tapi di mana ada kasus royalti gitu-gitu kan. Betul. Nah, di sini kamu lagu sendiri. Kamu nggak akan pernah tuh kena masalah begitu-gitu karena semuanya kita tidak digantung sama orang, kita benar-benar nulis sendiri. Nah, kalau menurut kamu Ca ya, ini kamu based on pengalaman, kamu juga kan awalnya orang sastra Jepang, bahkan S2 kamu juga social welfare maksudnya istilahnya tuh kamu tuh bisa nulis lagu padahal latar belakang kamu tuh di situ gitu. Iya. Gimana menurut kamu seperti apa sih nulis lagu itu? Apakah kesulitan kamu itu lebih ke musiknya atau lebih ke lirik? Gimana sih? Coba ceritanya kita dong. Aku pengen teman-teman denger nih biar mereka semua jadi makin terbakar pengen nulis lagu juga kayak Ica. Betul. Tapi aku tuh sebenarnya kadang kalau nulis lagu ada kegalauan Kak. Mau mengeluarkan Ica Zahranya atau ngikutin tren. Oh itu kegalauannya. Zaman sekarang kan ya. Iya. Betul. Tapi kayak dipikir-pikir kalau karyanya nggak dari hati orang juga mungkin nggak denger kali ya. Atau malah aku sangat berterima kasih dengan orang-orang yang sudah mendengarkan lagu aku yang aku buat dari hati gitu. Sebenarnya itu pemilihan lagunya mau kayak gimananya itu menurut aku susahnya di situ. Tapi lirik ini lebih mencengangkan lagi tantangannya karena apa yang ada di dalam kepala aku ini gimana sih harus aku ungkapkan di dalam kata-kata yang nggak sepanjang itu gitu kan. Apalagi harus ngikutin melodi yang sudah ada gitu. Berapa kosakata yang bisa dimasukin ke situ dan segala macam tapi masih make sense gitu. Nah itu ya cocokin suku kata dan tetap bisa menyampaikan. Benar, karena aku tipe yang bikin lagu itu dari melodi dulu. Oh melodi dulu, baru lirik. Aku kayak pengen lagu aku tuh catchy. Semua orang makanya kayak, ini catchy banget nih si lampu merah nih. Lampu merah. Aku kayak ngejar catchy-nya dulu. Jadi begitu orang dengar lagu kayak enak nih lagunya atau kayak kok terngiang-ngiang ya gitu. Aku mengejar itunya dulu, setelah itu baru aku masukin lirik. Kamu belajar dari mana berarti nulis lagu? Pengalaman ya, itu dia sih pentingnya pengalaman demi pengalaman. Karena kamu sering dengerin dan sering cover. Betul. Kamu jadi familiar sama mungkin format lagu, lirik-lirik lagu. Akhirnya kamu bisa awalnya bereksperimen dong. Eksperimen tentu saja. Lagu pertama yang kamu tulis. Dulu itu temanku ada yang suka nulis puisi. Terus ada satu puisinya dia yang aku suka banget. Terus aku bikin aja lagunya, aku genjreng-genjreng gitu di kelas SMA tuh waktu itu. Terus kayak ternyata oke juga lagunya gitu, pada suka. Terus kemudian aku ngeband zaman SMA ini yang sampai sekarang ada di Spotify juga lagunya sama band aku. Itu lagu pertama yang aku bikin bersama mereka gitu dengan lirik dan segala macam melodinya juga. Setelah itu baru deh nambah-nambah lagi. Terus coba-coba ngikutin tren masa kini J-pop yang lagi ngetren banget aku bikin coba-coba. Kayak gitu sih Kak. Lebih ke pengalaman. Iya, emang kamu tuh emang udah cinta dari awal sama musik. Bermusik pun sejak sekolah. Jadi effort saja pas kamu kesana ke Jepang, kamu sekarang tinggal di Jepang tuh, ya itu udah bagian dari keseharian kamu gitu sebagai musisi, sebagai penulis juga. Oke, Ica, what's next nih? Kan kamu bilang tadi, kamu sekarang udah sibuk, kesibukan kamu, kehidupan kamu berfokus di Jepang sekarang, tinggal di Tokyo. Betul. What's next from Ica Zahra nih? Aku lagi bikin sesuatu sebenarnya. Sama salah seorang DJ dan beatmaker dari Jepang. Wow. Belum rilis. Masih dalam proses. Mungkin nanti kalau udah rilis bisa didengerin ya Kak. Pastinya kita dengerin sama-sama ya guys. Yes.
Abis itu mungkin proyek-proyek Pokemon masih jalan terus. Oke. Dan ini harapan terbesar aku sebenarnya, aku pengen nyanyi di festival musik di Jepang. Apa aja sih festival musik di Jepang? Banyak banget sih, kayak ada Fuji Rock. Oh iya, Fuji terus Summer Sonic. Itu sih aku kayak pengen banget nih masuk. Keren banget. Biasanya kapan tuh? Bulan-bulan apa tuh? Summer. Festival Ya? musik tuh mulai dari bulan 5, pergantian dari musim semi ke musim panas sampai bulan 9 atau September Oktober kali ya, pergantian ke musim gugur. Itu banyak banget festival musik. Dari yang kecil-kecil sampai yang sebesar Summer Sonic gitu. Iya. Wah, keren banget. Apakah kamu akan mengeluarkan EP atau single bahasa Jepang lagi dalam waktu dekat? Insya Allah full album. Full album bahasa Jepang, kita tunggu guys. Sama-sama kita sebagai netizen Indonesia kita boost ya sama-sama ya. Kita ramaikan harus ya. Tolong ya. Luar biasa ya. Tengah bilang kamu benar-benar indie ya, independen ya? Iya betul. Sosial media juga? Sosial media juga. Kamu kan menggunakan sosial media banget nih. Berarti banyak kolaborasi kamu yang terjadi juga lewat sosial media. Betul. Berarti kamu juga, benar sekali. Apakah kamu istilahnya, buat kamu tuh seberapa penting sih sosial media itu? Penting banget sih, itu kayak media jualan kali ya buat aku. Kayak apa aja sih yang aku bisa produksi gitu. Karya aku tuh apa aja aku tempel tuh di sosial media kan. Itu penting guys. Portofolio. Orang lihat, oh ini bisa bernyanyi bahasa Jepang, bisa mimicking bahasa Jepang, bisa mengeluarkan berbagai macam suara atau segala macam. Mereka lihat dari situ kan. Setelah itu baru dapat tawaran-tawaran pekerjaan banyak banget dari situ. Berarti kamu pernah juga maksudnya dapat tawaran kerjasama, collab juga dari media sosial. Dari media sosial, malah kebanyakan dari media sosial. Kebanyakan dari media sosial. Itulah pentingnya guys, kita bikin konten, juga berkoneksi dengan bahkan dengan Dita juga yang bikin yang artworknya MV kamu juga lewat sosial media. Dari sosial media. Nah, itulah makanya konten ya nggak sih? Betul. Setuju banget ya. Betul. Oke, Ica. Aku selalu di akhir percakapan nih selalu minta tamu-tamuku untuk kasih semangat buat para netizen yang sedang menonton. Oke. Ya. Jadi kita pengen denger nih biar terbakar semangatnya untuk terus berkarya nih dari Ica Zahra. Baik, kalau dari aku jangan takut mencoba. Apalagi dunia musik menurut aku nggak ada yang salah, nggak ada yang benar. Jadi kayak bebas berekspresi, silahkan banget. Ada yang suka, ada yang gak suka, itu biasa. Tapi yang penting kalau kayak yang tadi aku bilang, kalau karyanya dibuat dari hati, insya Allah semua orang akan mendengarkan dengan gembira. Gambate kudasai. Gambate kudasai. Gambate kudasai. Tolong diulang pesannya dalam bahasa Jepang. 皆さんいろいろ試してみて、経験はですね、重ねるの大事なんですね。そして怖がらないで、やりたいことをやってみてください。頑張ってください。頑張ってください。Yes. Oke. Subtitle di bawah ini. Di bawah ini ya. Kalau pesan dari saya, omae wa mou shindeiru. Ica, ada nggak yang belum tersampaikan yang ingin Ica sampaikan? Apa ya? Buat teman-teman atau Ica ada yang Ica ingin sampaikan juga, mungkin ada yang belum tersampaikan. Mari kita berpikir dulu. Mari kita berpikir. Apa ya? Yang pasti kita tungguin semuanya nih dari seorang Ica nih. Iya, kita pantengin banyak apa nih? Banyak konten-konten yang belum aku keluarkan gitu. Jadi ditunggu aja ya. Itu dia, makanya wajib Instagramnya Ica dan juga YouTube-nya wajib subrek please. Di YouTube-nya Ica. Baik kalian pecinta Jepangan dan juga pecinta musik-musiknya Ica. Ya. Dan buat aku tuh kamu juga merupakan duta ya. Iya nggak sih? Karena kan kamu yang menyambungkan dunia Jepang sama Indonesia dong. Lagu-lagu Jepang kita jadi familiar karena kamu. Orang Jepang familiar sama Indonesia karena kamu. Jadi kamu sebagai duta dari orang Indonesia nih, kita juga berterima kasih dan selalu mendukung. Terima kasih. Karya-karya Ica Zahra. Ica, makasih banyak ya. Iya, terima kasih juga. Udah Ica terbang dari Tokyo ke sini khusus untuk podcast ini. Betul. Hari ini abis langsung pulang nih. Iya, Soekarno-Hatta nih. Naik angkot. Yang merah. Naik angkot yang merah ya. Luar biasa Ica, sekali lagi.
Terima kasih juga. Arigatou gozaimasu sudah menyempatkan hadir ke sini hari ini. Semoga kita ngobrol lagi. Yang pasti kalau kamu ke Jakarta lagi, kalau kamu ke Indonesia lagi, tolong kabarin. Pastinya. Aku tunggu update-nya dan mungkin karya selanjutnya juga kamu harus promoin di sini ya. Iya. Oh, mecha ye. Tanoshimi desu. Yes. Tanoshimi desu. Tanoshimi desu. Yang mana artinya adalah apa ya bahasa Indonesianya? Ya karena itu ekspresi yang di Jepang ya. Iya. Ekspresi seru. Aku menantikan banget. Menantikan. Oke. Maji deh. Kalau maji itu apa? Maji deh itu kayak serius loh. Oh gitu. Kayak orang lagi ngobrol gitu kan. Maji deh. Bedanya sama hontoni apa? Kalau honton itu lebih formal kali ya. Honto desu ka gitu kan. Maji deh. Kayak maji deh. Lebih ekspresif gitu. Serius loh, gila. Seru. Oke. Ica, makasih banyak sampai ketemu di video. Kita ngomong bebaskan suaramu ya. Oke. Kita kan slogan kita di Vokal Plus, bebaskan suaramu. Tapi aku pengen bahasa Jepang. Apa sih bahasa Jepang? Oto. Apa ya? Anata no koe wo. Koe. Suara koe. Koe wo jiu ni. Nah, kita tantang. Nisasete. Ica menjepangkan bebaskan suaramu. Ntar kita switch dulu ya ke otak bahasa Jepang. Otak bahasa Jepang, kita switch dulu. Anata no koe wo. Ntar kok kayak ini kayak mau berubah. Anata no koe wo. Harus bisa Ica, kalau nggak boleh pulang. Yabai. Yabai. Ya. Jiu ni shite. Oke. Oke, gimana? Ajarin aku. Anata no koe wo. Aduh, bener nggak ya? Kalau salah nanti dimarahin. Nggak apa-apa. Siapa yang mau marahin? Kamu ada saja. Nanti ada Nihongo no sensei gitu, guru. Oh iya. Kamu ngomong gurunya Giri. Iya kah? Iya. Giri. Ada guru. Anata no koe wo. Chotto watte, jiu ni sasete. Jiu ni shite. Aduh, mikir banget nih. Jangan mikir. Kamu kalau ngomong pokoknya bebaskan suaramu, kalau ngomong nggak mikir gitu gimana? Ya udah ini aja, jiu ni shite. Ya. Ya udah. Anata no koe wo. Jiu ni shite. Hai. Udah. Oh gitu. Oke. Ica, makasih banyak ya. Iya. Sampai ketemu ya guys. Sama-sama. Di video selanjutnya ya. Sama-sama, do itashimashite. Bebaskan suaramu. Kakak dadahnya gini. Ya. Oh gitu. Bye-bye. Bebaskan suaramu. Bebaskan suaramu guys.